minggu ini berbicara tentang bagaimana Petrus ikut Yesus sampai akhir hidupnya. Menyelesaikan dan memuliakan Allah. Sewaktu Petrus ikut Yesus, punya kelemahan, punya kegagalan. Waktu Yesus pertama kali jumpa sama Petrus ya. Yesus lihat Simon yang namanya belum berubah. Yesus lihat Simon dan Yesus bilang engkau akan dinamakan Petrus. Yang artinya Kefas ya, Kefas yang adalah Petrus artinya batu karang yang teguh. Yesus lihat itu dari mana ya? Di samping kanan kirinya Simon ada teman-temannya. Dan pastinya teman-temannya mengenal bagaimana karakter Simon ini. Kalau kita lihat di Alkitab ya, bagaimana Petrus begitu cepat bereaksi. Melangkah dulu tanpa berpikir, begitu spontan orangnya. Ya, tidak sestabil batu karang. Lantas Yesus mengatakan, engkau akan dinamakan Kefas, yaitu Petrus batu karang. Kok bisa? Karena Yesus melihat potensi Petrus. Melihat bahwa perkataan Yesuslah dan dengan mengikut Yesuslah hidup seorang Simon akan berubah jadi Petrus. Hidup seorang Simon akan ditransformasi, akan berubah. Dan Yesus memperkatakan tidak mungkin gagal kalau firman itu diucapkan. Jadilah langit, maka jadilah langit. Apa yang Yesus perkatakan dalam kehidupan kita, apa yang firman ditabur dalam kehidupan kita tidak akan sia-sia. Semuanya akan digenapi. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, amin. Yesus melihat Simon dan melihat potensi seorang yang diubahkan oleh kasih dan penerimaan Yesus. Itulah yang Yesus lihat. Kemudian diberikan nama Kefas, yaitu Petrus, batu karang yang teguh. Dan sampai akhir hidupnya terjadi. Karena Petruslah tokoh pertama-tama membangun gereja mula-mula setelah Yesus disalibkan. Kemudian Petruslah yang memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, membawa kabar baik ini. Memuridkan dan menjadi rasul. Firman Tuhan digenapi. Apa yang Yesus lihat digenapi. Dan waktu di pertemuan pertama itu, Yesus bilang, mari ikutlah aku. Saudara nanti lihat ya di kitab Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus. Kalimat pertama adalah mari ikutlah aku. Dan setelah Yesus disalibkan, bangkit pada hari ketiga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pertemuan terakhir dengan Petrus. Apa yang Yesus katakan? Ikutlah aku. Jadi pertama dan terakhir. Yesus mengatakan kata yang sama. Ikutlah aku. Lantas prosesnya bagaimana? Nah prosesnya ada di sepanjang hari ini. Yang saya bagikan dari ibadah pertama boleh ditampilkan menunya. Menu ya. Ya dari setiap ibadah ada judul yang berbeda-beda. Ibadah pertama saya membahas meresponi sebuah panggilan. Ibadah kedua mengambil langkah pertama. Ibadah ketiga melepaskan untuk mendapatkan. Ibadah keempat menyesal bukan akhir. Ibadah kelima menjadi pengikut bebas trauma. Firman yang dibagikan berbicara bagaimana terus meresponi panggilannya dari awal sampai dia mengikutinya di tengah-tengah prosesnya. Nah ibadah ini juga salah satu dari prosesnya. Yang ibadah sebelumnya proses Petrus di tengah angin sakal. Kemudian mereka ketakutan. Waktu Yesus datang mendekat mereka pikir hantu. Tapi Petrus mengambil langkah pertama. Mengambil langkah pertama dan tercatat Petrus adalah orang setelah Yesus berikutnya yang berjalan di atas air. Dan ibadah hari ini kebaktian jam 1 ini kebaktian yang ketiga melepaskan untuk mendapatkan. Bagaimana kita menjadi pengikut yang tidak gagal, pengikut yang bisa mengikut Yesus terus sampai akhir. Maka ada hal yang kita harus lakukan, yaitu melepaskan untuk mendapatkan. Buka firman Tuhan sama-sama yuk, ada di Markus pasal yang ke-8 ayat 31 dan 38. Inilah pemuritan yang Yesus lakukan dalam kehidupan Petrus. Yang terus
mengikut Yesus dan tidak gagal jadi pengikut. Never fail to follow. Dengan all the flaw, mistakes and failures, Peter did not fail to follow. Dia terus ikut, dia gak gagal jadi pengikut. Dan kita lihat di pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Sudah ada nih, semua rahasianya dibukakan. Kalau kita tidak mau gagal jadi pengikut, kita simak sama-sama. Jangan ada ketinggalan satu ayat pun. Taruh di hati, taruh tangan di hati. Katakan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ayat yang ke-31 ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katakan amin sama-sama. Waktu Yesus mulai mengajarkan kepada murid-muridnya, mempersiapkan si tepatnya. Mempersiapkan murid-muridnya apa yang Yesus akan hadapi. Kita baca di ayat 8 kan ini. Ini adalah pemberitahuan pertama. Di kitab Markus ada 3 kali pemberitahuan. Mempersiapkan murid-muridnya atas apa yang akan terjadi kepada Yesus. Pasal yang ke-8 kita baca. Pemberitahuannya ada lagi di pasal ke-9. Pemberitahuan berikutnya itu ada di pasal ke-10. Jadi 3 kali Yesus mempersiapkan murid-muridnya akan apa yang akan mereka hadapi. Yesus selalu mempersiapkan apa yang akan kita hadapi di depan. Tidak pernah orang percaya terkejut dan kaget, ada loh di firman Tuhan. Setiap orang percaya tidak akan terkejut dan kaget. Selama kita hidup mengerti firman Tuhan, Tuhan selalu mempersiapkan kita dengan apa yang akan kita hadapi. Walaupun waktu kejadian itu terjadi sangat surprise dan tidak kita harapkan, kejadian yang bukan yang kita inginkan terjadi dan enggak enak rasanya. Saudara, dengarkan baik-baik. Yesus mempersiapkan kita. Bukan saja apa yang engkau tanggung tidak melebihi kekuatanmu. Tapi ditambah lagi nih ya, sudah dipersiapkan. Tidak pernah orang Kristen dibiarkan clueless. Tidak pernah orang Kristen diizinkan buntu sama Tuhan. Selalu dipersiapkan. Murid-murid ini dipersiapkan untuk apa yang akan Yesus alami. Sewaktu Yesus cerita nih ya, Petrus menarik Yesus. Petrus menarik Yesus. Dia tidak setuju dengan apa yang Yesus katakan. Dia tidak setuju kalau guru, rabi yang dia melihat sembuhkan orang, mengajar melebihi hikmat orang-orang. Gambaran seorang rabi yang melebihi ekspektasinya. Yang begitu luar biasa. Dia tidak setuju, masa guru saya harus mati seperti itu? Dia menarik, dia tidak setuju dengan apa yang Yesus sampaikan. Tapi pada saat itu Yesus memarahi Petrus di depan teman-temannya. "Enyalah iblis." Oh, itu teguran yang nggak tanggung-tanggung ya. Dengan begitu terus terang Yesus katakan, "Enyalah engkau iblis." Yesus harus lakukan teguran yang keras itu supaya apa? Teguran yang keras supaya Petrus
bisa jadi pengikut yang mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Supaya Petrus tidak gagal di dalam mengikut Yesus. Teguran-teguran yang terjadi dalam kehidupan kita. Gak masalah sih teguran itu sumbernya dari mana gitu ya. Gak mungkin ada orang yang suka sama teguran. Gak enak. Teguran itu kadang datangnya orang paling dekat gitu ya. Orang paling dekat, kalau suami datangnya dari istri. Kalau istri datangnya dari suami. Tuhan ajarkan kepada saya satu prinsip. Baik itu masukan yang serius atau hanya mengingatkan saja. Tadi kamu harusnya gak ngomong seperti itu begitu ya. Tuhan ajarkan kepada saya bentuk teguran apapun itu. Apalagi dari orang yang dekat. Saya mengambil sebuah prinsip, selalu ada benarnya. Kenapa? Selain daripada kita sulit menerima masukan dan gak enak di hati. Kita sadar gak orang yang menyampaikannya itu juga sulit. Orang yang menyampaikan juga deg-degan karena resiko bakal berdebat. Misalnya suami istri kalau mau kasih masukan. Kadang kita mikir ya, aduh ngomong gak ya daripada ribut, ya udahlah diam aja. Ya, kan kadang-kadang bisa mikir gitu ya, daripada ribut mendingan gak usah dibahas. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini akan membebaskan kita untuk orang yang gampang dituntun sama Tuhan. Ngikut Tuhan enggak ngelak. Jadi kalau ada orang yang salah urat nadi ya, kan harus dibenerin ya. Sakit nggak? Sakit. Tapi kalau nggak dibenerin, itu akan menjadi bakat injury. Akan terjadi injury berikutnya, jadi harus dibereskan. Teguran dan masukan juga seperti itu. Kalau misalnya ada masukan, kita buka hati kita, dan orang terdekat justru orang yang paling mengenal kita. Jadi kalau orang terdekat meresikokan keberaniannya untuk menyampaikan, baik anak kepada orang tua juga loh. Suami istri, kakak adik, sewaktu orang terdekat memberikan masukan, pikiran yang pertama-tama adalah ada benarnya. Karena orang terdekatlah yang paling mengerti kita. Dan nggak mungkin iseng, nggak mungkin nganggur hanya untuk mencobai emosi, kan nggak mungkin gitu ya. Karena deg-degan juga loh mau kasih masukan ke orang. Waktu itu Petrus dimarahi Yesus di depan teman-temannya. Apakah dia langsung hilang? Kalau dia hilang, gak ada cerita bapak gereja yang namanya Petrus. Gak ada Injil sampai kepada orang-orang non-Israel, gak ada. Waktu Yesus marah di depan teman-temannya, dia gak bilang saya gak dihargai. Kalau mau marah kenapa saya lo ngomong sama Yesus itu private, saya tarik Yesus. Kenapa Yesus kalau marah saya gak tarik saya juga? Masukan bukan cuman dari siapa, bagaimana, dimanapun. Kita kamsia-kamsia kalau ada masukan. Buka hati untuk menjadi pengikut yang gampang dituntun. Sewaktu Yesus bilang, "Enyalah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Nah ini dia poin pertama. Anda bisa catat. Sewaktu kita mau menjadi pengikut yang tidak gagal, kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melepaskan pikiran kita dan kita akan dapatkan pikiran Allah. Melepaskan pikiran kita dan kita akan mendapatkan pikiran Allah. Gimana cara kita melepaskan pikiran kita? Gimana ya pikiran itu selalu melekat? I cannot control my mind. Wah kalau ngomong soal pikiran ya, wah ini topik yang udah deep banget sih. Kadang pikiran itu gak diundang, tahu-tahu datang aja gitu ya. Dalam konteks ini, bagaimana kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kalau kita lihat Petrus, ini boleh dimatikan dulu ya. Kita lihat Petrus. Apa sih yang ada di pikirannya? Yang ada di pikirannya adalah secuplik gambaran yang hanya separuh daripada gambaran sepenuhnya. Dia hanya melihat separuh daripada gambaran sepenuhnya. Dia hanya melihat versinya saja. Versi apa yang Petrus lihat? Petrus berekspektasi
seorang Mesias karena dia mengakui di pasal sebelumnya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Oh, itu pengakuan yang powerful sekali. Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa aku? Dan cuma Petrus dari murid-murid yang lain mengatakan engkau Mesias. Pengakuan Petrus mengatakan Yesus adalah seorang Mesias. Dan dia punya ekspektasi Mesias itu seperti apa. Dia punya ekspektasi Mesias itu adalah orang yang kuat. Yang akan memimpin bangsa Israel waktu itu dijajah Romawi. Dibawa kepemimpinan bangsa Romawi. Dijajah ya. Petrus punya ekspektasi Mesias lah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Dengan mujizatnya semua loh. Dengan hikmatnya loh. Wah, ini figur pemimpin yang terbaik nih. Ini nih orang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Loh. Wait a second. Kok gak seperti ekspektasiku ya? Loh. Kenapa ini pemberitahuannya Mesias yang digambaranku jadi kacau? Saya dengar dari pemberitahuan ini bahwa Mesias itu akan disiksa. Akan disalibkan. Mati, terbunuh, mati loh. Terus siapa yang selamatkan kita? Siapa? Berarti kita terus dijajah sama Roma. Berarti keadaan saya begini terus. Berarti saya gak akan bebas dari masalah saya. Petrus melihat hanya separuh gambaran dan dia memikirkan apa yang ada di dalam pikiran dia. Dia tidak melihat gambaran keseluruhan. Karena kenapa saudara? Di Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 kita lihat sama-sama ya. Yesaya boleh tampilkan ya. Yesaya pasal ke-55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Berikutnya ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pemikiran Allah kita tidak dapat selami. Pemikiran Petrus separuh aja membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Tapi apa yang dipikirkan Allah? Misi Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk bangsa Israel. Tapi Injil akan sampai ke seluruh bumi dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Keselamatan buat seluruh umat manusia, terjadi rekonsiliasi. Pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Itulah yang ada di pikiran Allah untuk seluruh umat manusia yang dikasihinya. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Tapi Petrus lihatnya cuma separuh dari gambaran itu. Ekspektasinya saja. Sewaktu kita membaca firman Tuhan, apakah kita melepaskan pikiran kita dan kita mengadopsi pikiran Allah? Waktu kita klaim janji Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadaku. Amin. Apakah kita forget? Apakah kita lupa? Ada separuh lagi loh bagiannya. Sebelum semuanya ditambahkan kepadaku, bagian pertamanya apa? Carilah harta sebanyak-banyaknya. Enggak ya saudara ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Suatu kita katakan amin. He will give me the desire of my heart. Tuhan akan memberikan keinginan hatimu. Amin. Wait a second. You forget the first half. Anda lupa bagian pertamanya. Untuk orang yang bergembira di dalamnya. For those who delight in the Lord. Ada complete picture. Ada complete message. Firman Tuhan yang dibagikan dalam kehidupan kita. Bukan seperti menu ya. Yang tadi saya bilang menu di depan gitu ya. Firman Tuhan itu bukan menu yang kita bisa pilih-pilih. Bukan pilihan opsi yang saya mau ini, saya nggak mau ini. Tapi firman Tuhan mempersiapkan seperti pemberitahuan Yesus. Berulang-ulang mempersiapkan. Dari Kejadian sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada Wahyu. Adalah firman yang komplit. Dan tidak ada satu kata iota pun boleh gugur dalam kehidupan kita. Untuk itu, tangkap
merawat baik-baik firman yang ditabur dalam kehidupan kita supaya tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, di semak belukar. Sehingga waktu ada masalah hidup yang menghimpitnya, benih itu tidak bertumbuh lagi. Waktu ada masalah menghimpitnya, biarlah firman Tuhan kembali mengingatkan. Iya, bukan dengan gagah kuatku, tapi dengan rohmu Tuhan. Dengan rohmu Tuhan. Saya tantang yuk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tantang untuk hafal ayat. Hafal ayat. Coba deh. Nggak harus ayat yang tepat sasaran ya untuk hari itu misalnya. Saya tuh bingung loh kalau saya lagi marah harus ayat apa gitu ya misalnya ya. Saya bingung kalau saya suka ada panic attack harus ada ayat yang apa. Saudara, firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Saya itu juga nggak hafal kok setiap untuk topik apa dalam kejadian hidup saya tuh saya bisa keluar gitu ya. Menuju ke sana, saya mau. Belajar untuk hafal ayat dan akan melihat ajaibnya ya. Misalnya, Anda ini lagi mengalami masalah keluarga yang harus mengambil keputusan sekarang juga. Tiba-tiba Anda berdoa, ini contoh loh ya, ini contoh misalnya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ada hubungannya enggak? Enggak, Anda harus mengambil keputusan. Tapi setelah saya praktekkan dalam kehidupan saya, bukan seperti tadi ya, itu tadi contoh ya. Tapi sewaktu saya praktekkan, antara kita mau atau enggak, antara kita mau melangkah atau enggak, Anda akan lihat hasilnya. Anda melangkah aja, Anda akan melihat Anda berjalan di atas air. Anda sepakat dan mau melakukannya aja, Anda akan melihat betapa ajaibnya. Sewaktu saya mengatakan ayat dan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Karena pikiran ini gak bisa dikontrol. Kadang sebel loh sama pikiran ini. Bisa ada pikiran negatif. Bisa ada asumsi-asumsi. Dan bisa datang sewaktu-waktu. Sewaktu lagi pagi, bangun pagi gitu ya. Belum kerja, belum ini. Sudah punya asumsi ini itu tuh. Gimana cara kita memikirkan gambaran keseluruhan? Ya udah. Saya ingat apa saja, bahwa Allah itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya katakan firman Tuhan. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Atmosfer yang begitu negatif. Dengan memperkatakan firman Tuhan. Tiba-tiba saya merasa seperti diangkat. Tiba-tiba saya merasa dunia tidak sekejam itu. Tiba-tiba saya merasa apa yang saya khawatirkan tidak akan terjadi. Enggak dengan susah payah loh. Tapi dengan memperkatakan firman Tuhan yang seutuhnya. Mau ya Bapak Ibu ya? Coba deh satu hari hafal satu ayat. Dan perkatakan ulang-ulang. Apa yang Anda sedang alami dan hadapi? Apakah Anda sedang menghadapi masalah yang sudah lama belum selesai-selesai? Doa yang belum dijawab-jawab sudah bertahun-tahun? Dan sering sekali itu terpikir dan gampang sekali masuk ke pikiran, battle in the mind. Bawa dalam doa yang pastinya, tapi ya senjata yang paling ampuh ya, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ayat apa yang dihafal hari itu, percayalah seperti pedang bermata dua. Engkau akan melihat gambaran keseluruhan. Kita lepaskan apa yang ada di dalam pikiran kita akan mendapatkan pikiran Allah. Jadi cara kita memikirkan pikiran Allah yang pertama adalah melihat gambaran secara keseluruhan, bukan yang diinginkan saja. Dan yang kedua ya, bagaimana cara kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah? Pikiran yang baik belum tentu benar. Boleh tampilkan ya? Pikiran yang baik belum tentu benar. Karena apa yang dilakukan Petrus selain daripada dia punya versinya sendiri tentang Mesias ya, pasti itu juga berdasarkan kasih kepada gurunya yang sudah pelayanan sekian lama, yang sudah merasakan kehadirannya, setiap hari pergi bareng-bareng, melayani orang sakit, tiba-tiba harus kehilangan orang yang dekat gitu ya. Dia maksudnya baik sih, dia menarik Yesus dan dia tidak setuju dengan apa yang Yesus katakan. Tapi Yesus katakan kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia pikirkan yang baik.
tapi belum tentu benar. Pikiran bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan, tapi pikiran juga bisa ditunggangi oleh iblis. Sangat bisa sewaktu punya celah menjadi alat yang berbahaya untuk berbelok, untuk tidak lagi mengikut Yesus ke arah sana, tapi oleh pikiran kita yang tanpa kita sadari belum berbuat dosa sih. Berhati-hatilah sebelum orang benar-benar melakukan hal yang mendukakan Tuhan. Biasanya dimulai dari pikiran yang ditunggangi iblis. Dimulai dari pikiran yang dibuka celah untuk berkompromi. Baik belum tentu benar. Nah, ini berbicara tentang area abu-abu. Baik belum tentu benar berbicara tentang 1-2 hal yang kita kompromi dalam kehidupan kita. Gak apa-apa, saya dapat untung dulu. Gak apa-apa, hati nurani Anda tahu, ini bisnis udah gak jujur. Tapi Anda berkata gak apa-apa, nanti kalau saya dapat untung, saya bantu orang yang membutuhkan. Nanti kalau saya diberkati, saya akan jadi berkat. Maksud hati baik. Tapi yang namanya benar dan salah, itu adalah iya dan tidak. Karena selebihnya datang dari jahat. Iya dan tidak, benar dan salah. Yang di tengah-tengah abu-abu, yang ditambah-tambahkan iya dan ditambah-tambahkan tidak. Selebihnya dari itu datangnya dari si jahat. Maksud hati yang baik harus dicocokkan. Harus di-matching. Harus diklopkan. Apakah maksud hati saya yang baik ini sudah selaras dengan apa yang dipikirkan Tuhan? Apakah maksud hati saya yang baik ini sudah ada kebenarannya di dalam Alkitab? Ikut Tuhan itu simple. Kadang orang pikir ikut Tuhan itu complicated ya. Banyak banget ya rule-nya ya, boleh gak boleh. Ikut Tuhan itu dosa atau tidak dosa. Saudara, ikut Tuhan ada sebuah kebebasan loh. Kalau dunia bilang ya kebebasan itu kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Tapi ada kebenaran yang begitu indah. The real freedom is you have the freedom to do the right thing. Kebebasan yang sesungguhnya adalah Anda punya kebebasan melakukan yang benar. Itu loh kebebasan sesungguhnya. Kebebasan untuk melakukan yang benar, di mana ujung-ujungnya adalah kebebasan kekekalan. Tapi kebebasan di dunia sering sekali ya diabu-abukan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Itu namanya kebebasan. Whatever you want. Tapi ujungnya menjadi budak. Ujungnya bukan freedom. Bukan kebebasan yang sesungguhnya. Jangan jatuh kepada kebohongan iblis. Yang mengatakan freedom. Kok susah ikut Yesus? Kenapa kamu mau dikekang dengan segitu banyaknya peraturan boleh tidak boleh? Kan enak hidup bebas. Kan enak diputar balikkan faktanya. Begitulah cara iblis bekerja lewat pikiran. Apa yang iblis katakan kepada Adam dan Hawa? Iblis gak bilang loh, langsung ya. Udah, lu gak usah nurut. Oh, tidak seterus terang itu. Ya, tidak seterus terang itu. Iblis ngomong sama manusia yang pertama, bukankah kata Tuhan, engkau tidak boleh makan. Ditwist. Padahal perintah Allah, sewaktu menciptakan Taman Eden ya, semuanya boleh kamu makan. Allah bilang begitu loh sama manusia yang diciptakan. Manusia yang dikasihi. Menciptakan semuanya itu untuk apa? Untuk bisa bergaul sama manusia. Untuk semuanya dinikmati. Untuk semuanya di bawah otoritas manusia, semuanya boleh. Itu loh yang di-highlight
Allah pencipta. Semua boleh, tapi pohon yang satu ini, pohon pengetahuan, janganlah engkau jamah. Jadi persentasinya itu, yang boleh lebih banyak atau yang tidak boleh? Yang boleh kan? Dan kenapa juga dibuat yang satu gak boleh itu? Itu juga karena kasih loh. Karena kasih. Karena manusia tidak diciptakan dengan tombol on taat. Off tidak punya pendapat. Enggak, manusia bukan robot. Our God is passionate about our love. Tuhan itu sangat passionate. Tuhan menginginkan dan merindukan hubungan yang otentik. Makanya kita dikasih kehendak bebas. Makanya ada satu pohon itu yang dikatakan, satu pohon itu jangan engkau jamah. Supaya ketaatan itu murni. Datang dari hati yang mau taat dan mengasihi Tuhan. Bukan robot, bukan yes man yang diciptakan gitu ya. Nggak ada dong hubungan yang otentik. Masa kita mau sih menikah sama orang yang terpaksa cinta sama kita? Setiap orang, jangankan cinta ya. Coba deh suami istri di rumah. Misalnya minta tolong cuci piring ya. Memilih mana Bapak Ibu Saudara? Pasangan yang dimintain tolong cuci piringnya itu dengan willingly, dengan bersedia banget, atau yang dari duduk di sofa, terus ya, tiap kali aja suka banget sih suruh-suruh orang gitu ya. Pastinya kita suka ya dengan respon yang pertama, yang memang bersedia, bukan yang terpaksa. Itu loh simple thing. Apalagi dari hati ya yang namanya cinta. Semua boleh, cuman satu yang tidak boleh, tapi iblis bilang ya. Tuhan bilang semua tidak boleh, dibalik loh. Dibalik. Nah kemudian apa yang terjadi? Masuk kepikiran kan? Coba ya. Saya gak di posisi itu sih. Saya di posisi orang yang baca. Makanya ya, betapa diberkatinya kita, how blessed we are, kita tuh bisa baca kejadiannya. Manusia yang pertama kan nggak baca, nggak ada contoh. Kita ada contoh kan. Saya di posisi yang membaca ya, saya pikir begini ya. Saya loh, orang yang pertama di muka bumi. Allah loh ngomong sama saya. Saya jelas kok sama message-nya, saya jelas sama perintahnya bahwa semua boleh. Jadi waktu si ular datang dan memutarbalikkan fakta, hoax. Lah hoax kok diladeni sih? Nah itu loh, suka iseng. Sudah tahu hoax ya ditinggalin, gak usah diladeni. Tapi sama manusia ini diladeni. Diladeni. Lah ya gimana? Kalau misalnya ada pencuri datang ngetok pintu gitu ya, tok tok tok. Terus misalnya ada pintu kecil gitu ya, kita buka. Siapa? Terus dia bilang pencuri, silakan masuk. Kita bilang gitu. Enggak kan, enggak kan? Enggak dong. Kita pasti tutup pintu kecilnya, langsung telepon polisi. Nggak mungkin sudah jelas-jelas di pintu kecil dibilang pencuri, terus kita buka pintu besar, silakan masuk, ini rumah saya. Jajah aja semaunya. Dengar begini ketawa kan? Tapi pintu pikiran ini sering sekali loh. Sudah tahu hoax, sudah tahu pencuri yang datang, mau mencuri, membunuh, membinasakan. Sudah tahu pikiran kita diintip. Untuk diselipin, ini yang baik nih. Untuk keadaan sekarang, lu mending ngambil keputusan ini. Lebih cepat beres, solusinya itu ini udah. Daripada lama-lama. Oh di proses Tuhan itu harus menguji kesabaran gitu ya. Jangan mau ya dibohongi iblis ya. Tuhan kalau mau nolong kita, itu gak nahan-nahan kok. Tuhan kasih kita proses. Tuhan itu gak sabar. Kalau kita di dalam proses jangan salah paham sama Tuhan. Jangan pikir Tuhan kesenangan sama kita tuh lama-lama diproses gitu loh. No. Bapak kita di surga Bapak yang baik. Pingin satu langkah aja kita mengalami terobosan. Pingin satu gerakan tebar jala aja ikan itu dapat nangkap banyak. Ingin satu langkah keluar dari perahu aja berjalan di atas air. Itulah kerinduan Bapak dalam hidup kita. Nah tapi kita mau nggak komitmen, nggak mau kompromi. Mau nggak kalau kita
cinta Tuhan itu radikal. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak ada namanya berbohong untuk kebaikan. Bohong ya bohong saudara. Bohong ya bohong. Katakan sejujurnya, iya atau tidak. Komplit. Dan teruslah ada di dalam jalan yang benar. Alhasil, Anda melepaskan semua pikiranmu. Anda melepaskan semua sisa-sisa dari abu-abu itu. Anda akan mendapatkan pikiran Allah. Kalau Anda mendapatkan pikiran Allah, wow. Anda bisa bayangkan. Anda mendapatkan gambaran keseluruhan mimpi dan penglihatan. Dan bukan cuma Anda mendapatkannya, tapi visi itu akan digenapi dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjut ya. Setelah Yesus marah kepada Petrus, menegurnya. Petrus, kemudian Yesus memanggil orang banyak dan kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya. Barang siapa yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri dan memikul salib. Boleh ulangi Bapak Ibu? Menyangkal diri. Boleh ulangi sama-sama? Menyangkal diri. Memikul salib. Sekali lagi dong, bisa lebih baik dari ini kan Bapak Ibu kan ya. Ini jam-jamnya habis makan siang loh. Mari kita bakar kalori kita dengan memperkatakan firman Tuhan ya. Oke, menyangkal diri. There you go, memikul salib. Artinya apa sih? Artinya apa sih menyangkal diri dan memikul salib itu? Boleh tampilkan? Yang berikutnya, Anda bisa catat. Menyangkal diri dan memikul salib artinya melepaskan keinginan untuk memegang kendali. Nah itu menyangkal diri. Melepaskan keinginan untuk pegang kendali. Keinginan untuk have all the control. Untuk pegang kendali. Ya, memikul salib itu apa? Menunjukkan submission kepada otoritas Tuhan. Karena di zaman Romawi, salib itu dikhususkan untuk mengeksekusi kriminal. Dan waktu kriminal memikul salib, itu adalah simbol bahwa mereka tunduk kepada otoritas Romawi. Tunduk. Waktu Yesus bilang, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Bukan kepada salib, bukan kepada otoritas Romawi. Tapi yang pasti, salib yang melambangkan kemenangan itu. Salib yang ada di tengah itu saudara. Sang juru selamat itu submit kepada otoritasnya. Suatu kita menyangkal diri dan memikul salib ya. Apa yang kita harus lakukan? Menyusun ulang prioritas. Menyusun ulang prioritas hidup kita. Reorder our priorities. Ya. Tadi gimana? Kita harus melepaskan hak kita memegang kendali kan. Kita harus tahu prioritas. Siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Kadang sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kok kebalik sih? Jadi kebalik. Jadi kelihatan aneh gitu ya. Loh, ini umat, ini anak Tuhan, tapi kok mendikte-dikte Tuhannya? Tapi kok di dalam doanya tuh perintah-perintah Tuhannya? Tapi kok di dalam doanya ngancam-ngancam Tuhan ya? Tuhan, kalau nggak dapat tanda dan jawaban doa by hari Minggu, aku nggak mau ke gereja. Nah ya prioritasnya kan jadi salah ya. Anda mau di mana? Ayo. Anda mau Tuhan yang pimpin? Anda mau Tuhan yang pegang kendali? Atau Anda yang pegang kendali? Because life is made out of two choices. Nggak terlalu banyak choices ya. Hidup ini ada dua pilihan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Mana kita pilih? Kita mau pegang kendali? Kita mau pegang setir? Ya sudah, Tuhan hands off. Oke. Kamu mau pegang kendali? Kamu mau berkuasa? Silakan. Kalau kita mendapatkan kendali itu, maka
yang kita lepaskan, yang kita relakan adalah campur tangan Tuhan dalam hidupku. Jadi jangan terbalik. Apa yang harus kita lepaskan adalah kendali kita. Apa yang kita dapatkan adalah campur tangan Tuhan. Ia harus menyangkal dirinya dan ia harus memikul salib. Dia harus tahu otoritas. Dia harus tahu siapa yang berkuasa, siapa yang dikuasai. Sama satu lagi ya prioritasnya ya. Harus tahu prioritas mana yang sementara, mana yang kekal. Nah itu dia loh. Mana yang sementara, mana yang kekal. Kalau kita ikut Yesus, jadi pengikut. Dan gak mau gagal dong ya. Sebenarnya kalau gak mau gagal itu untuk apa sih? Kan gak mungkin kan. Hanya untuk hidup di dunia ini. Karena lebih panjang nanti hidup setelah di dunia ini. Di dunia ini cuma sementara. Tapi Bapak Ibu setelah itu ada kekekalan. Sampai selama-lamanya. Anda mau meluangkan kekekalan bersama dengan Allah Bapa di surga? Atau ada pilihan yang satu lagi, kekekalan di dalam api. Dan itu adalah fakta dan kenyataan. Prioritas yang mau kita utamakan di dunia ini, yang bersifat sementara ini. Kalau kita pertahankan, yang ayat selanjutnya, kalau Anda mempertahankan seluruhnya di dunia ini, Anda akan kehilangan nyawa. Nah itu loh kita katakan. Kalau kita mempertahankan nyawa, kita akan kehilangan nyawa. Kalau kita mempertahankan, memperoleh semuanya yang ada di dunia ini, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Dan dengan apa kita akan menembus nyawa kita? Bukankah itu yang dikatakan ayat-ayat selanjutnya yang tadi kita baca? Ya kita baca aja ya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Temukan di dunia yang sementara ini, di sementara ini, kita melepaskan otoritas kita, kontrol kita, lepaskan semua itu, submit di bawah kaki Yesus. Submit dan kenallah siapa yang pegang kendali dalam kehidupanmu. Maka lihatlah apa yang engkau peroleh tidak sebanding harga yang kita bayar itu gak terlalu mahal. Setiap dari kita mau dikumpul, di ruangan ini ada berapa orang? Anggap ya, anggap ada gak tahu ratusan. Masalah ini semua dikumpul, semua masalah dikumpul ya, semua. Menurut Anda masalah Anda paling berat, oke deh. Kita tambahkan semua. Saudara, taat memikul salib, menyangkal diri dengan harga yang kita bayar dengan semua masalah yang dikumpulkan. Masih lo gak terlalu mahal lo. Dibandingkan harga yang dibayar Yesus lunas di atas kayu salib untuk seluruh umat manusia. Yang nantinya sampai anak cucu generasi kita semuanya. Sampai nanti bumi berlalu. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib, kekekalan itu sampai selama-lamanya. Barang siapa yang percayanya tidak akan binasa, beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya untuk kita menyangkal diri dan memikul salib. Bukan candaan yang kalau lagi susah, yang kalau lagi masalahnya gak selesai. Iya sih, ini salib yang harus aku pikul. Tapi coba pernah pikir gak? Salib yang aku harus pikul ini, salib itu melambangkan apa? Selain daripada penderitaan di atas kayu salib. Bukankah salib itu melambangkan kemenangan? Amin saudara. Salib itu melambangkan kemenangan. Jadi selain daripada kita harus mengizinkan Tuhan pegang kendali, menyangkal diri kita. Sebenarnya kita itu disuruh pikul kemenangan. Kita diminta pikul salib itu artinya ayo berjalan ikut Tuhan dan pikullah kemenangan-kemenangan lewat proses-proses yang ada. Kita tanggalkan mental korban. Kita tanggalkan asumsi-asumsi pikiran yang curiga. Kalau Tuhan Yesus itu senang lihat saya diproses lama-lama. Senang lihat saya diuji. Allah Bapa yang baik.
Bukan cuman ingin cepat-cepat. Bukan ingin cuman cepat-cepat supaya urusan kita beres. Bukan. Bukan, kita lihat Petrus ya. Dari awal bukan Petrus loh yang ketemu Yesus. Dari awal Yesus yang cari Petrus. Yesus yang naik ke perahu Petrus. Setelah Yesus mati di atas kayu salib menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus yang cari Petrus. Kalau Anda berkata, di mana Yesus? Yesus ada saudara. Yesus yang cari, maukah kita buka hati kita. Kita surrender kepada otoritasnya. Kita lepas kendali. Maka lihatlah, sewaktu Tuhan pegang kendali. Dan engkau ikut saja tuntunannya. Engkau akan lihat, sungguh perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita bayangkan. Dan kita tidak bisa selami. Kita tidak bisa selami rancangan Tuhan, pikiran Tuhan. Itu semuanya akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Melepaskan apa? Melepaskan pikiran kita untuk mendapatkan pikiran Allah. Dengan cara melihat gambaran secara keseluruhan, bukan yang diinginkan saja. Dan memikirkan yang baik. Memikirkan yang benar. Baik belum tentu benar, pikirkanlah yang benar. Kemudian yang kedua, menyangkal diri dan memikul salib. Melepaskan keinginan untuk memegang kendali dan menunjukkan submission kepada otoritas Tuhan.